Hai, kembali lagi di channel Cikgu Ananda Fahmi. Nah, kembali lagi kita ke materi 3 di kelas 8, yaitu mata pelajaran informatika. Nah, saat ini kita masuk di materi jaringan kabel dan nirkabel. Dalam pertemuan kali ini, materi kali ini, kompetensi dasar kita yaitu akan mengenal konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, Bluetooth, Wi-Fi, dan broadband. Kemudian mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan dan membatasi hak akses terhadap yang tidak berhak. Nah, sebagai pengantar di sini jaringan kabel, seperti kita ketahui jaringan komputer adalah suatu sistem yang di dalamnya terdiri atas hubungan antara dua atau lebih dari komputer. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk saling berkomunikasi, mengakses informasi, serta meminta informasi atau layanan kepada perangkat lainnya. Nah, pada zaman dahulu, jaringan komputer hanya menggunakan media transmisi melalui saluran fisik atau kabel. Seiring dengan perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk akses jaringan mobile atau bergerak yang tidak membutuhkan kabel sebagai media transmisinya, maka muncullah jaringan nirkabel. Apakah perbedaan antara kedua jenis jaringan tersebut? Berikut penjelasannya. Nah, jaringan kabel. Jaringan kabel ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dengan media berupa kabel jaringan. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain ini dapat saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Yang pertama, jenis kabelnya, yaitu pertama kabel koaksial. Kabel koaksial ini biasa digunakan untuk menghubungkan televisi dengan antena yang ada di rumah kalian. Selain itu, kabel koaksial juga dapat digunakan untuk membangun jaringan komputer, menghubungkan internet, dan juga sebagai jalur radio. Nah, di sini nih ada gambar ya, gambar dari kabel koaksial. Ada terdiri dari pelindung tembaga, pelindung foil, konduktor inti, lapisan plastik, dan pelindung luar. Nah, kemudian yang kedua kabel twist pair. Kabel twist pair ini merupakan kabel jaringan yang di dalam terdiri atas beberapa kabel yang saling berpasangan. Nah, berikut ada 3 jenis kabelnya, yaitu ada kabel STP, kabel FTP, dan kabel UTP. Yaitu yang ketiga kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini merupakan jenis jaringan komputer yang memiliki spesifikasi tinggi dan mampu memberikan performa serta kualitas yang bagus. Pada umumnya kabel fiber optik ini digunakan untuk jaringan yang skala besar, MAN atau WAN. Bahkan LAN juga bisa, tapi karena ini kabel fiber optik memiliki harga yang lumayan mahal atau tinggi, maka untuk skala WAN ini jarang digunakan ya. Nah, berikutnya jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan nirkabel atau wireless network adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel dapat dipakai untuk jaringan jarak dekat maupun jarak jauh. Jaringan nirkabel biasanya menggunakan media transmisi seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan cahaya inframerah. Nah, dalam perkembangan jaringan nirkabel berdasarkan jangkauannya, yang pertama ini terdiri dari wireless personal area network atau WPAN, atau dalam teknologi personal area network wireless seperti Bluetooth, infrared. Jaringan ini terhubung dengan peralatan personal dalam satu area yang berkisar 30 kaki atau satu kaki ini 12 inci. Adapun infrared membutuhkan jangkauan yang lebih pendek lagi. Berikut ada gambar dari WPA atau wireless personal area network. Nah, berikutnya adalah WLAN atau wireless local area network. Ini dapat digunakan biasanya di laboratorium atau perpustakaan ya. Jaringan ini dibentuk oleh beberapa pemakai yang membutuhkan akses point. Merupakan sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi serta menerima sinyal dari klien remote. Dengan akses point, klien wireless bisa dapat cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Berikut gambarnya.
Yang ketiga yaitu Wireless Metropolitan Area Network atau disingkat dengan WMAN. Teknologi ini dapat menghubungkan berbagai jaringan dalam satu area metropolitan. Contohnya seperti bangunan-bangunan yang berbeda dalam suatu daerah sehingga tidak perlu memasang kabel tembaga atau fiber untuk dapat terhubung ke jaringan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari Wireless Metropolitan Area Network. Berikut yang terakhir yaitu W1 atau Wireless Wide Area Network. W1 ini menggunakan teknologi jangkauan yang lebih luas seperti 2G, 3G atau 4G, Cellular Digital Pocket Data (CDPD) dan Global System for Mobile Communication atau GSM. Berikut alat-alat dari wireless. Nah, mungkin dari gambar-gambar yang telah disajikan, kalian mungkin pernah melihat salah satu di antaranya, yaitu pernah di kantor-kantor, ya, di restoran, di hotel, atau di tempat yang pernah kalian lihat seperti rumah sakit. Nah, itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang membantu pekerjaan dari semua kalangan atau semua profesi. Baik, terima kasih anak-anak telah menonton materi 3, yaitu tentang jaringan kabel dan berkabel. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan tatap muka akan kita bahas dan akan saya jelaskan untuk lebih detail. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar.